Abidin yang Miss Anita banggakan. Kabar kalian bagaimana? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Ya, untuk mengawali pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Ya, anak-anak solih-solihah, Miss harapkan kalian dalam kondisi selalu sehat. Oh iya, Miss ingatkan lagi, jangan lupa selalu rutin cuci tangan pakai sabun. Jika keluar rumah, selalu memakai masker. Semoga kita semua terhindar dari virus, terutama virus corona yang sedang melanda di negara kita ini. Nah, selanjutnya jangan lupa isi presensi yang sudah Miss Anita share di grup WA. Nah, presensi kali ini sebagai tanda bahwa kalian mengikuti pelajaran. Yuk, silahkan diklik link Google Form untuk presensinya. Ya, selanjutnya pastinya kalian bisa menyanyikan lagu-lagu nasional. Salah satunya adalah lagu Halo Halo Bandung. Mohon dinyanyikan dengan semangat ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Mari bung rebut kembali. Mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Mari bung rebut kembali. Mari bung rebut kembali. Terima kasih sudah menyanyikan lagu Halo Halo Bandung dengan semangat. Ya, semoga
dengan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung, rasa cinta tanah air kalian semakin meningkat. Oke anak-anak solih-solihah, untuk hari ini kita akan masuk ke tema 3, yakni peduli terhadap makhluk hidup. Subtema satunya adalah hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian nanti akan dapat membuat daftar pertanyaan dari bacaan yang sudah Miss tampilkan dalam slide. Yang kedua, kalian akan dapat mengidentifikasi karakteristik 3 bentang alam. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan alam lingkungan. Ya, selanjutnya Miss akan tampilkan sebuah bacaan melalui slide, lalu kalian baca dan pahami dengan baik. Kemudian buatlah 3 saja pertanyaan, ya. Jangan lupa membuat pertanyaannya atau menulis pertanyaannya harus sesuai dengan ejaan, penggunaan huruf kapital, dan tanda bacanya harus tepat. Siap anak-anak? Ya, bacaan yang sudah kalian baca tadi tentang apa? Ya, betul sekali, yakni tentang tahapan padi menjadi beras. Ya, oke, padi atau beras itu biasanya ditanam oleh petani pastinya. Nah, padi dan beras itu biasanya hidup atau bisa tumbuh di dataran rendah. Nah, setelah ini Miss akan menerangkan tentang 3 bentang alam. Apa sih 3 bentang alam itu? Ya, simak video pembelajaran Miss Anita. 3 bentang alam Indonesia. Yang pertama adalah pantai. Yang kedua adalah dataran tinggi. Yang ketiga, dataran rendah. Miss akan jelaskan satu persatu 3 bentang alam. Yang pertama adalah pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Pantai masyarakatnya banyak yang bekerja sebagai nelayan dan petani tambak. Ya, kalian bisa melihat gambarnya. Yang atas itu sebagai nelayan, yang bawah sebagai petani tambak. Sumber daya alam pantai ada ikan, rumput laut, dan kerang. Ya, bisa diperhatikan gambarnya ya anak-anak. Yang kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Sumber daya alam di dataran tinggi berupa tanaman sayuran dan buah-buahan. Ya, di
Di situ contohnya buah-buahan di dataran tinggi, ada stroberi, sayurannya juga terdapat pada gambar seperti itu. Ya, dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Ya, pastinya kalian sudah pernah datang ke objek wisata itu ya. Namanya apakah itu? Ya, betul, Gunung Bromo. Dan satunya terlihat di gambar adalah perkebunan teh. Selanjutnya, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Bisa kalian lihat di gambar, ya, terlihat industri, juga ada perkebunan tebu. Nah, itu anak-anak untuk 3 bentang alam, ada pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Pastinya kalian sudah bisa membedakannya ya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat mudah kan? Kalian sudah paham mengenai 3 bentang alam. Coba apa saja? Ya, ada pantai, ada dataran tinggi, dan ada dataran rendah. Ya. Setelah melihat video tadi, kalian sudah tahu apa saja perbedaan dari ketiga bentang alam tadi. Dilihat dari ciri-cirinya, dilihat dari mata pencaharian penduduk, terus dilihat dari sumber daya alamnya dan sebagainya. Nah, karena kalian sudah mengerti tentang perbedaan 3 bentang alam tadi, setelah ini kalian kerjakan latihan soal yang sudah disiapkan. Setelah itu nanti kalian foto, lalu dikumpulkan di Google Form yang sudah Miss share di grup WA. Mengerti anak-anak? Siap ya? Ya, 3 bentang alam ada pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Coba kalian bayangkan, sewaktu kalian piknik ke pantai, ternyata di sana banyak sampah yang berserakan di pinggir pantai. Sangat disayangkan ya. Kira-kira kalau banyak sampah di pinggir pantai akan merugikan kita atau banyak makhluk hidup. Ya, contohnya kemarin banyak ditemukan banyak hewan pantai itu memakan plastik. Kasihan sekali ya anak-anak. Nah, untuk itu kita sebagai insan yang mulia harusnya kita menjaga keseimbangan lingkungan di sekitar kita. Contohnya, membuanglah sampah di tempat sampah. Itu hal yang paling mudah. Lalu kamu jaga tumbuhan atau tanaman yang di rumahmu, seperti selalu menyiraminya rutin setiap pagi dan sore, terus memberi pupuk. Lalu ada juga kamu selalu menanam, atau jangan sampai besok atau ke depannya kamu kalau menebang pohon harus pilih-pilih. Pilihlah kayu yang sudah siap ditebang.
Nah, kalau kayu yang masih muda itu jangan sampai ditebang, karena nanti kalau banyak yang ditebang, hutan akan gundul. Nah, kalau gundul bagaimana? Akan menyebabkan banyak bencana, contohnya tanah longsor, terus pemanasan global. Nah, ini sangat mengerikan ya anak-anak. Anak-anak, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Lupa, sebelum diakhiri, ya supaya kalian mengerti dengan lagu-lagu daerah, ya. Nah, kita menyanyikan lagu daerah Gundul Gundul Pacul. Solid Kids. Jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman, komen dan like video ini juga. Terima kasih. Oke, lagu Ina. Pelajaran hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak solih-solihah. Miss tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Miss Anita. Dari kabar kalian bagaimana anak-anak? Alhamdulillah baik, Miss. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Sehat, Miss. Miss Anita selalu mendoakan kalian semoga selalu diberi kesehatan. Ya. Ada yang tidak masuk? Semua masuk? Satu, Miss.
Ya, alhamdulillah semuanya lengkap masuk ya. Miss Anita senang sekali bisa bertemu dengan kalian dengan wajah-wajah yang ceria dan semuanya sehat dan lengkap, semuanya masuk ya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Apakah yang memimpin doa? Pilva, Miss. Ya, silakan Mbak Pilva untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Good morning, Miss Anita. Ya, good morning. Anak-anak solihah yang Miss Anita banggakan. Ya, setelah kita berdoa, seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu nasional. Ya, lagu nasional kali ini adalah Garuda Pancasila. Kita nyanyikan bareng-bareng dalam hitungan ketiga ya, yang kompak ya. 1, 2, 3. Pelajaran 1 kemarin kita sudah belajar apa? Ingat. Ayo jangan sampai lupa. Yang pertama, kita sudah membuat apa? Pertanyaan. Iya kan? Pertanyaan. Yang kedua terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 2. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah Miss Anita akan bacakan. Kalian perhatikan ya. Dengan melihat kumpulan gambar pertama. Sebelumnya Miss Anita ingin bertanya. Nanti silahkan dijawab ya. Tumbuhan kan? Ya. Manfaat dari tumbuhan itu apa anak-anak? Manfaat tumbuhan. Manfaat tanaman itu untuk makanan dan menghasilkan oksigen. Betul Mbak Alika. Manfaatnya adalah untuk sehari-hari kalian makan sayuran. Nah, selain itu juga kamu bernapas, itu ternyata hasil dari tumbuhan menghasilkan oksigen. Nah, terus Miss Anita pengen tanya, bagaimana sikap kita terhadap makanan? Apakah makanan, kalau kalian bolehkah kita membuang makanan? Boleh enggak, Mbak? Enggak. Tidak Enggak, boleh. Miss. Boleh. Ya, Mbak Alia, jangan melamun, Mbak Alia. Ya. Smile. Ya. Tidak boleh membuang makanan. Kalau kalian makan itu harus
harus dihabiskan, ya. Itu adalah kewajiban kita, yakni menghargai atau memanfaatkan tumbuhan, ya. Nah, tolong salah satu membacakan. Coba Mbak Nabila, tolong dibacakan ya Mbak Nabila ya. Yang lain menyimak. Setiap hari Beni, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Kalian sering yang mana ya? Yang menjadi adik Beni ataukah Beni? Ya, yang tepat itu adik Beni atau Beni yang harus dilakukan? Beni. Harusnya Beni menghabiskan makanannya terus, ya itu adalah salah satu hak kita mendapat makanan dan kewajibannya adalah menghabiskan makanan. Jadi kalian juga ingat kalau tidak itu untuk memanfaatkan tumbuhan. Selanjutnya di sini Miss Anita tampilkan 3 gambar. Ya, sangat jelas kan gambarnya? Ada yang bisa memberitahu, ya, itu dia. Nah, gambar yang ketiga, ada yang bisa membantu jawab? Alia, Miss. Alia, silakan Mbak Alia. Merusak tanaman. Iya, itu ada anak yang memetik merusak tanaman, padahal baru tumbuh 2 daun udah diambil ya daunnya. Ya, merusak tanaman, termasuk sikap yang terpuji atau enggak Mbak Alia? Tidak terpuji. Ya, alasannya kenapa? Karena banyak tanaman yang rusak. Banyak tanaman yang rusak, sehingga tanaman kalau tidak ada yang tumbuh, udara jadi panas. Betul. Sip, hebat. Anak solihah semuanya hebat. Miss Anita punya brinjing nih. Kita mulai brinjing supaya kalian tidak ngalamun, ya. Yuk, coba. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1. Video yang harus kalian lihat, ya, tentang karakteristik 3 bentang alam. Sumber daya alam pantai ada ikan, rumput laut, dan kerang. Ya, bisa diperhatikan gambarnya ya anak-anak. Latihan soal di link Google Form yang sudah Miss Anita sharekan di Google Classroom dan berkreasi, ya. Dari masih tetap dengan tumbuhan di sekitarmu, yakni membuat kolase. Nah, kolase itu apa? Ada yang sudah pernah membuat kolase sebelumnya? Ya sudah, Miss. Ya, dari biji-bijian itu namanya kan? Ya, ya. Miss Anita akan putarkan videonya. Ya, boleh pilih salah satu di antara di video ini. Penilaiannya adalah 1, kerapian, juga kreativitas kalian dari apa namanya, perpaduan warna itu juga Miss Anita akan nilai untuk karya kolase kalian. Ya, Miss Anita lupa. Jangan lupa sudah Miss Anita juga siapkan sebagai nilai pengetahuan kalian. Miss sudah siapkan soal evaluasi anak-anak di Google Classroom. Tolong dikerjakan setelah Zoom ini selesai ya. Nah, sebelum Miss tutup, biar kalian ingat apa yang kita pelajari hari ini. Miss ingin tahu kesimpulan yang sudah kita pelajari apa saja. Ada yang mau menjelaskan kesimpulan pelajaran hari ini? Miss. Ya, Mbak Nofis, tolong suaranya yang keras ya supaya teman kalian mendengar. Yang kita pelajari hari ini adalah kita tahu hak dan kewajiban memanfaatkan tanaman. Yes. Belajar tentang pantai, dataran tinggi, dataran rendah, dan berkreasi membuat kolase dari daun kering. Iya, betul sekali. Terima kasih anak hebat, Mbak.
dengan lagu-lagu daerah, kita menyanyikan gundul-gundul pacul ya. Hitungan ketiga bareng-bareng yang kompak. Yuk, 1, 2, 3. Gundul-gundul. Tadi diawali dengan berdoa. Juga jangan lupa diakhiri dengan berdoa juga. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Kita bertemu besok lagi ya dengan kondisi yang semuanya tetap sehat dan ceria. Miss tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.